Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fatahil zawadil mu'in. Ittafaquhi fiddin man ikhtalahu minnal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudkhiluna darul khulud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sahibul maqamil mahmud. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, yang awak muliakan orang tuaku sekalian, tuan dan puan jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, kembali kita bertemu pada malam ini untuk melanjutkan kajian kita. Qala musannif ta'ala wajib bersifat dengan kalam. Arti kalam adalah berkata-kata atau berfirman yang lain. Adapun makna kalam Allah Ta'ala itu sendiri sifatun dalatun azlan wa abadan, yaitu sifat yang menunjukkan pada awal dan pada akhir. Jadi sifat yang menunjukkan. Adapun sifat Ta'ala wajib bersifat dengan kalam. Arti kalam adalah berkata-kata atau berfirman yang lain. Adapun makna kalam Allah Ta'ala itu sendiri sifatun dalatun azlan wa abadan, yaitu sifat yang menunjukkan pada awal dan pada akhir. Jadi sifat yang menunjukkan belum kita ketahui, ya kan? Dunia ini kan pengetahuan itu baru sekecil jarrah yang baru Allah karuniakan ke bumi ini. Masih banyak rahasia-rahasia yang belum tersingkap daripada rahasia Allah Ta'ala. Baik, begitu ya. Nah kemudian falamma tazala rabbahu lil jamal, maka tatkala Allah Ta'ala ingin menyatakan diri zat, tazala rabbahu lil jamal, hendak menyatakan diri zat itu, ya kan? Apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, maka gunung itu pun bergoncang. Wa khara Musa syaqiqa, Musa jatuh dan pingsan. Tak jadi itu. Dia ingin melihat diri zat, tetapi dia tak bisa pandang diri zat. Baru memandang gunung, yang mana gunung itu adalah media, ya kan, yang akan dijadikan tazali daripada zat Allah. Tapi gunung itu menjadi gunungnya kapok. Mohon ampun ya Rabb, ini gara-gara Musa. Hancur tuh gunung. Musa baru melihat gunung, bukan melihat diri zat, melihat gunung tak sanggup. Paham maksudnya nih? Dijadikan media tuh gunung. Kenapa tidak Musa? Kan begitu. Yang tidak lihat Allah tuh kan Musa. Kenapa mesti tazali zatnya itu kepada gunung, kenapa tak kepada Musa? Begitulah bentuk rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba pilihannya, kekasih. Kalau Allah tazalikan kepada Musa, hancur Musa. Gunung yang begitu gede bisa ketakutan tuh, bagaimana halnya Musa? Maka oke, Musa ingin lihat, tapi kalian begitu menyatakan diri zat kepada gunung. Kau pandang gunung aja, kau cukup tengok gunung aja. Kau usah kau pandang gunung tuh aja, kau tengok. Ditengok Musa gunung, Musa yang pingsan. Baru nengok apalagi diri ya. Mas Ratu tak usah bongak-bongak. Usah bongak-bongak, ya kan? Sama jadi kita ni orang Torikoh, ya kan? Sama-sama orang Torikoh. Karena kamu mak tu nengok diri jadi, betul kali, ya kan? Wah tu pecah biji mata. Tapi kalau kenyataan Allah itu benar, ya kan? Kita dapat melihat kenyataan Allah daripada taraf alam ini. Tapi kalau untuk melihat diri zat, wah ini ya, Musa saja tak sanggup. Maka gunung Musanya hancur. Falamma afaqa, maka ketika Nabi Musa sadar daripada pingsannya itu, qala, dia pun berkata, apa perkataannya? Subhanaka tubtu ilaik, ya Tuhanku maha suci Engkau, tubtu ilaik, aku bertobat kepada kamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Kalau Nabi Ibrahim wa ana awwalul muslimin,
Sedangkan Nabi Musa wa ana awwalul mu'minin. Bukan berarti Musa itu Nabi Ibrahim tidak berimannya. Cuma kan ada predikat mukmin muslim. Mana tidak mukmin atau muslim? Muslim. Mukmin atau muslim? Kalau mukmin, kalau muslim, ini kan? Kalau muslim udah pasti mukmin, walaupun dia tak sembahyang, beriman dia. Tahu dia amal itu memang ada, salat wajib, walaupun dia tak sembahyang. Jadilah tu kan hamba yang asli itu. Tapi kalau muslim, kalau mukmin saja tanpa muslim beriman, orang kafir itu mengaku beriman. Dia beriman bahwasanya Tuhan punya anak, dia beriman, ya kan? Tuhan yang tadi itu, ya kan, diwujudkan reinkarnasi kepada manusia dan sebagainya. Itu kira-kira kan beriman juga deh. Bahkan mereka siap mati itu imannya. Bukan kita siap mati itu iman, orang-orang kafir, orang pernah ada penyembah lembu, disiap mati itu mempertahankan lembu itu iman. Maka iman yang diterima Allah Ta'ala, iman yang berdasarkan wahyu ilahi yang benar. Iman yang berasal dari Taurat, Zabur, Injil, Quran, ya kan? Iman yang berasal daripada wahyu Taurat, Zabur, Injil yang benar, serta Al-Quranul Karim. Makanya nabi-nabi itu lihat dalam Al-Quran, tak ada yang nak mati beriman. Catat dalam Al-Quran. Ya kan? Tahu orang banyak baca Quran, asal dia selalu minta muslim, betul? Contoh dalam Yusuf, Allahumma anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Itu kan dalam Yusuf. Nabi Ibrahim juga begitu. Ya kan? Allahumma anta wali, wahai Allah engkaulah waliku, pelindungku. Ya kan? Tawaffani muslim. Dia minta diwafatkan sebagai muslim kan? Wafat muslim. Walidni bisalihin, dan kelompokkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Kan begitu kira-kira. Nabi Yusuf minta mati muslim. Ya kan? Muslim mencakup seluruh itu kan. Tauhidnya ada, syariatnya pun ada, hakikatnya ada, syariatnya pun ada. Islam berapa perkara? Yang pertama, anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Itu kan tauhid. Iman memang masuk di situ. Islam. Kalau Islam dah pastilah anta syahada alla. Yang kedua, wa iqamus shalah. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, wa shaum Ramadan, wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kan begitu. Yang kelima kalau mampu. Zakat juga kalau mampu. Puasa juga memang kalau mampu. Juga ya kan, kalau sakit kan wajib diqada nanti itu. Ya kan, salat kalau mampu. Salat itu cuma mampu itu, tak bisa tegak duduk, tak bisa duduk, baring, mencian miring kanan atau kiri kalau tak bisa kanan. Tak bisa mustalqiyan terlentang. Tak bisa dengan isyarat mata. Allahu Akbar. Ya Allah, kayak kelopak mata. Sedap juga salat gitu kan? Mau salat gitu? Mau kan kita doakan. Biasa salat gini-gini itu kalau udah di IGD namanya. IGD instalasi gawat darurat ya gitu lagi gitu. Ya kan? Ada lagi yang berpaten tuh salat lebih ringan pakai hati aja. Maka kerjakan salat itu di dalam hati itu kan termain dalam syariat. Yang jelas salat itu ujurnya sulit lah ya. Cuman ujur itu apa? Lupa dan apa itu tidur yang tidak sengaja. Tadi Mbak, kalau doa imam mu'minan, mu'min berarti doain orang kafir. Oh, bagus. Jadi kalau mu'min itu bagus. Kan ada doa muslim, muslimat, jelas orang Islam ya. Mukmin, mukminat Ustaz. Itu kan mukmin, kan mukmin, mukminat itu kan jamaah kan. Mukmin, mukminat maksudnya mukmin, mukminah dari orang Islam. Tak masuk mukmin, mukminah orang kafir. Karena kata dia sampaikan, mukmin iman yang diterima itu iman yang mengikut Taurat, iman yang mengikut Zabur, iman yang mengikuti Injil yang benar. Jelas kira-kira nih. Ya kan? Dan Al-Qur'an,
Iman yang berdasarkan Al-Quran. Al-Quran, kenapa Al-Quran yang benar? Mana ada Al-Quran yang palsu? Ada Al-Quran yang palsu. Kalau ada yang palsu langsung kedapatan. Langsung salah huruf aja pun kedapatan. Salah baris langsung ketahuan. Tapi ada kitab lah orang sebelahnya. Tak sebut lah payah aja kan. Nanti banyak yang memang payah dulu kan. Bentar-bentar dombanya 6.000. Ada cetakan baru udah bertambah titiknya 60.000. Besok dah tukar lagi 6 juta. Berapa sebetulnya gembala ini? 600, 6.000 atau 6 juta? Bertambah. Paham itu? Kita orang bertambah-tambah. Begitu. Al-Quran ada bertambah gitu. Alif Lam Mim sampai kiamat Alif Lam Mim. Dah selesai. Zalikal kitab tetap zalikal kitab. Nah makanya Al-Quran itu unik dia gitu. Pembukaannya itu setelah Fatihah. Ada orang ragu, apa betul Al-Quran itu asli? Kan banyak orang sekarang tuh yang prop tuh tadi lah, yang SD tak terhitung banyaknya, ya kan? Meragukan Quran, dia tak mengerti langsung dijawab Allah itu mujizat Al-Quran. Apa yakin kalian itu Al-Quran itu asli lagi? Nanti kalau yang bertanya gitu, itu aku tak bisa jawab. Baca aja Quran dulu. Nanti begitu dibaca langsung ketemu Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran yang kau saksikan asli tak asli, kau tengok tuh di situ. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Siapa yang ragu berarti, ya, siapa yang ragu itu berarti keluar daripada kelompok muttaqin. Nah, begitulah kira-kira. Jadi begitu ada dulu teman namanya sudah meninggal lah ya, alhamdulillah beliau hijrahnya gara-gara itu. Jadi dia bertanya sana kemari tak dapat juga tak memuaskan. Singkat cerita bertemu lagi habis main badminton, ketemu lagi. Orangnya baik, tapi begitu malaslah kerjakan lah, agak malas beribadah. Tapi hubungannya sama makhluk bagus. Orangnya baik, dermawan, sedekah. Maka kalau kita main badminton disedekah makan dan sebagainya. Dia bertanya, kan teman-teman waktu baru-baru nikah rumah. Hari katanya, abang kadang heran, abang bukan tak percaya Al-Quran. Itu Quran itu kan dari Nabi Muhammad, udah itu disalin lagi itu nanti ditulis sama pada Mas Umar, Utsman, kemudian Ali, gitu kan? Apa yakin kalian itu? Maksudnya gini katanya, ada yang berubah sedikit aja atau bagaimana? Begitu kan? Ya kan? Karena lama kali kalam itu kan? Dari mulai ditulisnya sampai sekarang, dicetak, dilipat gandakan atau dikopi-kopi kan, itu kan cetakannya kan kopi semua. Jadi jauhkan betul dulu itu cakap ya si Anu gitu, abang tuh betul cakap abang. Cuman begini, kalau abang masih ragu dengan Al-Quran, maka coba abang buka nanti Al-Quran, baca artinya. Nanti yang abang saksikan, yang abang ragukan, yang abang jadi pertanyaan akan terjawab nanti pada surat yang kedua daripada Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Itu aja membaca itu sama banyak. Ya Nabi menjadi kalau kita mula ribabi udah lepas itu dibaca. Rupanya malam dibaca, besok pagi. Ya, kebetulan setelah dibacanya malam dia pun bermimpi. Keesokan harinya atau 2 hari kemudian dia bertanya lagi, jumpa lagi di lapangan. Ketawa dia. Ini baru terjawab katanya. Ternyata hebat Al-Quran itu ya. Yang disaksikan oleh manusia langsung dibantah Tuhan. Yang kau ragukan seolah-olah Quran itu bilang sama aku waktu malam itu pagi itu. Kau ragu sama Al-Quran ini, kau baca, jangan larai bahfi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Habis itu malam bermimpi kata beliau, dia bermimpi masuklah ke masjid tidak sholat, tetapi dia lihat jamaah itu semua kepalanya bertukar sebagaimana kepalanya babi. Jadi tak jamaah di masjid itu kepalanya babi semua. Dia tanya kepada orang, apa makna takwilnya begitu ya? Aku tak ngerti takwil. Lama-lama orang kalau jawab saja sama beliau. Di dalam hadis Nabi, orang yang tak sholat itu seperti babi. Jadi babi yang abang lihat itu adalah tamsilan dari diri abang sendiri kalau tak sholat. Alhamdulillah gara-gara itu sholat. Begitulah mudahnya bila mana Allah tidak beri cahaya hidayah kepada manusia. Begitu. Bagus ya. Jadi mukmin-mukminah itu ini khusus. Nah, orang doanya penting masjid ya kan. Makanya kalau di negara di lapangan itu mana pakai mukmin-mukminah? Tahu lah kemarin itu kampanye kan, tidak pakai mukmin-mukminah. Ini
Ya kan? Mana mukmin-mukminah kan? Itu kampanye dari mukmin-mukminah. Ada ya kan? Jadikanlah kami ini ya Allah, ya kan? Orang-orang yang hadir, ya kan? Diberkahi, diridhoi, ya. Bahasa Ibrahimnya amin, ya kan? Begitu. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi dalil yang menunjukkan Allah itu bersifat kalam tadi wa kalam Allah Musa taklima. Artinya Allah Ta'ala telah berkata seperti diri zat Allah Ta'ala. Keadaan yang diadakan itu yakni sesuatu yang diadakan daripada sekalian ciptaan Allah, yaitu yang harus dahulu. Maka perlu kita ingat kembali kata musannif akan 4 perkara yang harus dahulu. Semuanya dikatakan balik, ya, semuanya dikatakan balik, yakni diingat kembali, ya. Yang harus itu kan ada 4. Pertama tuh mungkin makdum ba'dal mawjud, yang kedua mungkin mawjud ba'dal makdum, yang ketiga mungkin sayujad, dan yang keempat ya mungkin annahu fi ilmillahi lam yujad. Mungkin mawjud, mungkin ma'dum ba'dal mawjud. Itu disebut namanya ta'alluq ta'siri. Masih ingat yang gitu loh? Ta'alluq ta'siri. Kemudian yang kedua mungkin mawjud ba'dal ma'dum. Itu disebut namanya ta'alluq ma'iyah. Yang ketiga mungkin sayujad, yaitu ta'alluq bil quwah. Ta'alluq bil quwah, ya, dengan kekuatan Allah, yaitu perkara yang akan datang. Sedangkan ta'alluq ta'siri yang sudah memberi bekas seperti siang tadi. Ta'alluq ma'iyah yang sedang terjadi atau yang sedang menyertai saat ini, yaitu malam hari ini malam. Hari siang itu ta'siri. Mungkin ma'dum ba'dal mawjud, sesuatu yang tiada daripada yang diadakan tadi siang. Yang sekarang ini malam disebut mungkin mawjud ba'dal ma'dum, yang tadinya tiada sekarang ada malam. Kemudian mungkin sayujad, perkara besok pagi atau yang akan datang, seperti kiamat, ya kan? Kiamat itu sabda Rasulullah yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Oleh sebab itu, apakah Jumat yang akan datang? Bisakah Allah itu nanti, atau mungkin Jumat kiamatnya terjadi Jumat akan datang? Maka dijawab mungkin sayujad. Kemudian yang keempat, ya, disebut namanya ta'alluq ilmiah. Ya kan? Qudrah iradah itu ta'alluqnya kepada yang harus, yaitu ta'alluq ma'iyah. Ta'alluq apa? Bil hukmiyah. Ta'alluq hukum. Yakni bi ilmillahi lam yujad. Tidak ada di dalam ilmu Allah. Seperti berimannya orang-orang kafir yang sudah meninggal dunia, sudah mati, kapan pula ada beriman? Karena iman kafir itu dihitung ketika hidup di dunia. Itu pun kalau sudah balik. Kalau belum balik kan belum ada kafir mukmin. Walaupun secara syariat anak orang kafir itu disebut kafir, kan? Karena mengikuti induknya. Kambing melahirkan anak kambing disebutkan anak kambing. Tak mungkin anak kucing, karena mak ayahnya itu kambing. Jadi kalau ada orang tuanya kafir, ya kan, maka lahir anak kafir, meskipun sebenarnya kafir bagi anak tersebut, ya kan, bukan hak kafir yang melekat selamanya. Nanti ada ukurannya tuh, haknya, yaitu hatta ya belum ketika dia sudah balik. Ya kan, karena anak-anak itu kan tidak dihukum, ya, rufi al-qalam. Hukum diangkat atau sanksi hukum itu diangkat, syariat itu terangkat. Di antaranya sobi, anak kecil, wal majnun, orang gila atau istikazah, sehingga dia sadar daripada kegilaannya. Itu kan anak kecil sampai dia badil dan berakal. Begitu bisa. Jadi ta'alluq hukumiyah, ta'alluq bil quwah, ta'alluq ma'iyah dan ta'alluq ta'siri itu diingat kembali. Kenapa perlu diingat kembali ketika kita membahas sifat kalam Allah Ta'ala? Sebab kalam itu terbagi kepada dua. Kalam itu kan ada yang disebut kalam nafsi dan ada yang disebut kalam lafzi. Kedua-duanya itu kalam Allah Ta'ala. Baik kalam nafsi ataupun kalam nafsi
kedua-duanya kalam Allah Ta'ala. Nah, begitu. Hanya saja dikatakan kalam lafzi. Kenapa disebut kalam lafzi? Karena kalam Allah Ta'ala itu dizahirkan, dibaca oleh manusia namanya Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam surat Yusuf Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu Arabiyyan. Anzalnahu Qur'anan. Qur'anan itu kan bacaan. Arabiyyan dengan bahasa Arab. La'allakum taqilun, agar kamu memikirkan, agar kamu renungkan. Itu kira-kira Qur'anan Arabiyyan, bacaan bahasa Arab. Ketika kalam itu dibaca gitu, maka tentu ada lafaz, ada huruf, betul? Baik, kalau tidak ada hurufnya, tidak ada lafaznya, bagaimana hendak diikuti? Maka kalam itu nanti ada yang disaksikan dan ada yang didengarkan. Kalam yang disaksikan itu kalam nafsi namanya. Dan kalam yang didengar itu disebut namanya kalam lafzi. Meskipun sudah kita ketahui yang lalu bahwasanya kalam Allah Ta'ala itu kan mukhalafah lil hawadis. Kalam Allah itu tak serupa dengan yang baru ini. Ya kan, bisalah kita katakan Allah itu berfirman, berkalam, berkata-kata, kita juga berkata-kata. Tapi perkataan kita dengan Allah Ta'ala yang berkalam atau berkata-kata atau berfirman tentunya tak sama. Kalam kita, perkataan kita berhajat kepada alat, dua bibir, lidah dan sebagainya. Ya kan? Sedangkan kalam Allah Ta'ala tidak berhajat kepada alat. Kalam kita ada suaranya, bisa ditulis hurufnya dan sebagainya. Sedangkan kalam Allah Ta'ala itu la sautin wa harfin, tidak bersuara dan tidak pula berhuruf, wala mu'rab wala bina, tidak diirabkan dan juga tak punya bangunan bina. Gimana mau diirab bangunan sedangkan tidak ada hurufnya, tidak ada lafaznya, ya kan? Baik. Maka kalam nafsi Allah itulah yang disebut namanya kalam yang sempurna, kalam qadim. Kalam itu berdiri kepada diri zat yang qadim. Maka sah dikatakan kalam Allah kalam yang qadim. Adapun kalam itu sendiri maknanya di dalam kitab Ushul Fiqh sebagai dalatun, sebagai pemberi petunjuk, ajalan daripada awal dan abadan selama-lamanya sampai pada akhir. Jadi kalam Allah itu bisa kita saksikan dan bisa kita dengarkan. Ya kan? Mau lihat kalam Allah yang didengarkan? Mau lihat kalam Allah yang kita dengarkan? Contoh, ya kan, qad fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut. Ya kan? Diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Itu adalah lafaz ya? Ada suaranya? Kalam Allah atau bukan? Kalam, tetap kalam Allah. Tapi kenapa ada bahasanya, ada lafaz? Karena yang membacakan itu adalah air. Gitu kira-kira. Ya kan? Benar? Baik. Kalam lafzi. Ustaz, dulu kita misalnya itu ya, katakanlah siapa Muhammad J.A. membaca surat Al-Baqarah. Lafzi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladhi wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Itu keramat. Apa itu? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat,
Tujuan mereka itu hendak menipu Allah, padahal mereka sekali-kali tak dapat menipu Allah, melainkan mereka itu menipu diri mereka sendiri, ya kan? Tetapi mereka wa masyhurun, tapi mereka tak sadar. Siapa mereka tuh? Orang-orang munafik. Itu tuh orang-orang munafik. Itu lafzi. Apalagi misal contohnya tuh, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Itu yang model didengar lah. Yang model disaksikan Ustaz, lihat saja kematian. Dia tak bersuara, dia tak berkata woi aku mati woi, tidak. Tapi bisa kita pandang. Kita pandang, kita lihat, kita mandikan, kita kapani, kita kebumikan, kita kuburkan. Kita pergi ke dalam hutan, kita lihat ada orang menebang kayu, ya kan? Kita saksikan semua. Maka di antara firman Allah Ta'ala atau kalam Allah itu ada yang maktub dan ada yang ghairu maktub, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Makanya kepada yang tertulis dengarkan, iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Jika kau membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah. Apabila kita dibacakan kepada kita Quran, hendaklah kita merenung. Atau tanda-tanda orang yang beriman apabila dibacakan Al-Quran kepadanya, apa yang terjadi? Ujirat qulubuhum, hatinya bergetar. Didengar masuk ke dalam sanubari, bergetar jiwanya. Ketika mendengar kalam Allah Ta'ala, mendengar kalam Allah. Oh, kalam Allah bisa didengar dengan telinga, bisa. Tapi kalam Allah tak bersuara tak huruf, kenapa bisa didengar telinga? Sedangkan yang didengar telinga itu mesti ada suaranya, mesti ada volume suara. Maka katakan yang didengar itu kalam nafsi, tapi kalam Allah itu tiada berlapas. Sedangkan lapasnya itu terbit daripada penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan tadi, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan itu Al-Quran kalam Allah Ta'ala, kalam qadim, menjadi bacaan Quran, bacaan dengan bahasa Arab. Jadi kalam Allah bahasa Arab atau bukan? Kalam Allah pakai bahasa atau tidak? Tak pakai bahasa. Jangan pikir kalam Allah bahasa Arab. Riak gitu nih. Jadi kalau Allah itu apakah bahasa Ibrani? Tidak juga kan? Kan kita mengetahui lah ya, wahyu Allah Ta'ala, wahyu ilahi itu kan bukan hanya kepada Rasulullah. Itu kan kitab yang terakhir, Nabi yang terakhir dan kitab yang terakhir. Sebelumnya kan ada juga nabi-nabi itu, seperti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS dengan bahasa Ibrani. Kemudian setelahnya turun kitab Jabur kepada Nabi Daud dengan bahasa Kibetiyah atau Kibeti ya, Kibetiyah, bahasa Mesir kuno. Kemudian turun berikutnya Injil kepada Nabi Isa alaihi salam bilughati Suryaniyah, dengan bahasa Suryaniyah. Kemudian turun Al-Quran bilughatil Arabiyah dengan bahasa Arab. Jadi di garis bawahi turun Al-Quran itu dengan bahasa Arab, di mana bahasa Arab itu dibacakan oleh Rasulullah, ada lafaz dan ada hurufnya. Disebutlah namanya kalam lafzi, tapi hakikat kalam itu adalah kalam Allah Ta'ala. Karena kan tak mungkin tuh nanti Nabi dari wahyu menyaksikan kalam nafsi. Jadi Nabi itu menyaksikan kalam nafsi, kemudian melapaskan dengan lisannya, sehingga dapatlah didengar dan ditulis di dalam lembaran. Maka hakikat kalam yang dibaca Rasul adalah kalam Allah Ta'ala. Itulah kenapa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ditanya kepada kita apakah Al-Quran itu kalam Allah, maka wajib kita menjawab Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Gitu kira-kira. Kemudian ada orang membacanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Apakah kalam Allah? Tetap juga kalam Allah. Itu kok Yasin ada Yasin, ada suara, ada hurufnya itu karena dibacakan. Jadi kalam Allah tapi dibacakan oleh Fulan bin Fulan. Begitu kira-kira. Atau biar lebih mudah paham itu.
Tapi tak mungkin lah kan ada nabi yang penerima kitab wahyu nanti itu berikutnya kan. Misalnya lah, misalnya Pak Anto nggak nerima kan gitu. Nanti dilapaskan Pak Anto bahasa Jawa. Nerima orang kampung, orang Melayu ya kan. Betul itu. Dilapaskannya tuh kalam yang disaksikan dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kan gitu kira-kira. Jadi kalam Allah itu tidak berbahasa, tidak bahasa Arab, bahasa Injil, bahasa Ibrani, bahasa Timoti ataupun bahasa Suryani. Makanya disebut dalam Al-Quran itu inna anzalnahu Qur'anan, bacaan, karena kalam itu dijadikan bacaan. Kalau dijadikan bacaan yang tertulis, ya mesti adalah huruf. Dan dipilihlah bahasa Arab karena memang yang menerima orang Arab. Jelas kan Yogi? Begitu pemahamannya, bukan Al-Quran itu makhluk. Ya kan? Ulama mustahil mempertahankan akidah tersebutnya. Ada yang sampai dirajam seperti Ahmad bin Hanbal, rahimahullah taala, di penjara, dicambuk. Kan tapi Imam Syafi'i ya, cerdas tuh juga Imam Syafi'i. Dipegang Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk? Ya kan? Hadis atau qadim? Kan itu Imam Syafi'i. Yang mana? Ini hadis itu. Tunjuknya dari ini hadis katanya ditunjuknya. Apa yang tunjuknya? Sampul. Letak di adilah Imam Syafi'i. Ya kan? Ditangkap tuh ya. Itu kepandaian dalam kalam itu ya. Jelas kira-kira nih? Jadi sudah dapat kita bedakan ya. Dapat kita mengerti kalam Allah itu, hakikat kalam itu la safin wahkin wala mu'arradin, menceritakan dari awal sampai akhir. Ya, menciptakan yang wajib seperti diri zat Allah Ta'ala, yang mustahil seperti sifat-sifat kekurangan yang mustahil bagi Allah, dan yang harus yakni ahwal keadaan daripada peristiwa-peristiwa alam ini di langit di bumi. Pemilu kemarin itu kalam Allah, ya kan? Pemilu kemarin itu kalam Allah, saksikanlah. Begitu dia. Ini penting jelaskan supaya jangan dianggap ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu, walaupun tadi berangsur-angsur didiktekan kepada Nabi, tidak. Malaikat Jibril hanya berkata Iqra ya Muhammad, Iqra, baca ya Muhammad. Nanti pada suatu masa Iqra lagi. Asal ada suatu kejadian Iqra, dia hanya perintah Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbi. Nabi membaca, menyebutlah Bismillah. Begitu disebut Nabi Bismillah dengan menyebut nama Allah, maka nyatalah kalam nafsi bagi Rasulullah. Kemudian kalam nafsi itu dinyatakan Rasul dengan lisan Arabi, dengan lisan Arab, supaya la'allakum ta'qilun, supaya bisa direnungkan, bisa diambil ibrah petunjuknya dalam mengalami kehidupan dunia ini ya, dan bahkan di akhirat kelak. Baik. Nah kemudian adapun dalil naqal tanda yang menyatakan. Lihat. Adapun dalil naqal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklimah. Wa kallamallahu Musa, dan telah berkata-kata akan Allah Ta'ala kepada Musa taklimah. Takliman itu ada huruf alif, takliman, menekankan, yakni sebenar-benar kalam. Berarti Allah berfirman kepada Musa, berkata-kata akan Allah Ta'ala kepada Musa dengan sebenar-benar perkataan, yakni kalam nafsi. Jelas kira nih? Maka Musa tidak mendengar tetapi menyaksikan kalam